Yang pertama, kita akan mempresentasikan tentang air conditioner, yaitu produk kami sendiri. 10 metode, kita memilih 3 problem statement, yaitu air purifier, portable fan, air conditioner. Air purifier berbeda dengan AC. Alat ini tidak mengeluarkan angin, tapi memfilter udara-udara di sekitar. Yang kedua, portable fan. Portable fan adalah alat elektronik seperti kipas angin yang mengeluarkan air embun. Yang ketiga, AC adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk menstabilkan suhu udara dan kelembapan suhu udara. Dan ini manfaatnya. Masuk ke customer persona. Yang pertama, yaitu ada Sumanto, berumur 59 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaannya yaitu tukang bakso, pendapatan per bulannya yaitu 2 juta per bulan. Dan dia mengetahui AC dari iklan di TV dan juga dari selebaran. Customer juga menginginkan AC yang murah dan hemat energi, dan juga menginginkan AC yang awet, yang murah juga. Problemnya adalah dari biaya listrik yang mahal, harga yang mahal, dan juga pengguna ingin dapat merasakan udara yang lebih segar, yang bersih yang dihasilkan dari AC yang berkualitas sehingga kesehatan pengguna juga meningkat. Dan juga AC yang dapat mendinginkan ruangan dengan cepat. Kita mewawancari yang bernama Suryadi, berumur 48 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sebagai satpam, dan pendapatan per bulan 3 juta per bulan. Dan dia mengetahui AC dari sales AC dan juga iklan di TV. Customer ingin AC yang mendinginkan ruangan dengan cepat, dan juga ingin AC yang minimalis dan AC juga yang canggih. Problemnya karena AC-nya dapat mendinginkan ruangan lebih cepat, menyebabkan pemakaian listrik yang lebih besar juga. Dan selanjutnya menjaga kelembapan ruangan sehingga dapat mengurangi dehidrasi dan juga mendapat menyaring udara sehingga menjadi lebih bersih. Selanjutnya ada gain, yaitu kualitas udara yang dihasilkan menjadi lebih baik dan ruangan menjadi lebih cepat dingin. Persona yang ketiga yaitu ada Pak Budi yang berumur 49 tahun, pendidikan terakhir STM, pekerjaan ojek online, pendapatan 2,5 juta per bulan. Dia mengetahui AC dari media iklan dan online seperti Instagram, Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya. Dia juga ingin udara yang segar dan ramah lingkungan, AC yang canggih dan harga terjangkau, dan juga AC yang ramah lingkungan. Problemnya rutin mengganti filter dan harga relatif yang agak mahal. Dan juga produk ini dapat mendinginkan ruangan dalam waktu yang lebih cepat tanpa memerlukan waktu yang lama. Gainsnya, kualitas udara yang dihasilkan menjadi lebih baik dan ruangan menjadi lebih cepat dingin. Yang selanjutnya ada context mapping. Yang pertama ada environment, climate change. Yang kedua ada competition seperti Samsung, LG, dan juga Sharp. Yang selanjutnya ada weakness, tidak ramah lingkungan. Benefitnya meningkatkan kualitas udara serta menghindari dehidrasi. Terus ada teknologi yaitu fast cooling dan smart things. Trendsnya adalah smart AC dan low watt AC. Need and desire-nya adalah murah, hemat listrik, dan juga udara bersih. Selanjutnya konteks mapping. Yang pertama ada ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan meningkatkan permintaan air conditioner. Yang selanjutnya ada need and desire atau hemat listrik dan harga terjangkau, yaitu customer membutuhkan model yang modern dan menginginkan udara yang sejuk serta hemat biaya. Yang selanjutnya ada competition atau biaya dan ketertarikan, yaitu biaya yang menjadi salah satu tantangan dalam penjualan AC dan kompetitor. Next mapping yang selanjutnya yaitu ada weakness. Weakness ini adalah boros biaya listrik dan biaya perawatan yang boros adalah salah satu kelemahan produk kami. Yang selanjutnya ada benefit, meningkatkan kualitas udara dengan menggunakan AC yang lebih sejuk. Selanjutnya ada trends. Trends yaitu yang sedang saat ini adalah air conditioner yang hemat listrik serta dilengkapi dengan fitur smart seperti mengatur suhu ruangan dengan AC. Yang selanjutnya ada evaluate context mapping. Berdasarkan hasil dari analisa data dan perhitungan uji statistik, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dan signifikan dari penggunaan air conditioner terhadap gangguan kesehatan yang berdampak pada kebugaran.
Selanjutnya adalah 635 method. Yang pertama ada IG dari Dwiki, yaitu remote AC yang dapat mengatur mode AC, memiliki sensor radius 5 meter, dilengkapi sensor infrared, desain remote minimalis, dan remote dari HP. Ide kedua adalah teknologi AC, yaitu jet drive, auto swing, wind free, eco mode, dan auto cleaning. Nah, ide yang ketiga adalah dry mode yang dapat mengurangi suhu dingin, meningkatkan kenyamanan, mengurangi kelembapan, suhu udara lebih hangat, dan hemat listrik. Yang kedua adalah ide dari Craven. Yang pertama ada self diagnosis, yaitu terdapat kode pada remote AC, mendeteksi masalah pada AC, perawatan dalam AC, peringatan akurat, memiliki chip dalam remote dan AC. Ide yang kedua adalah panel surya yang ditempatkan di atap rumah, hemat listrik, didesain minimalis, kokoh dan awet, dan menjadi cadangan listrik. Ide yang terakhir adalah filter yang membuat udara menjadi lebih segar, filter di dalam AC, memberikan double protection, meminimalisir bakteri masuk, dan filter mudah dibersihkan. Selanjutnya adalah ide dari saya, yaitu ide yang pertama, AC sekaligus air purifier yang dapat mendinginkan ruangan sekaligus menjadi penyaring udara, menghilangkan partikel berbahaya di udara, dilengkapi dengan teknologi sinar UV, dapat menghilangkan bau tak sedap, dan membersihkan virus. Ide yang kedua adalah self cleaning yang dapat membersihkan kompresor, membersihkan filter udara, membersihkan evaporator dari debu, menghilangkan kelembaban yang memicu jamur, dan membersihkan bagian dalam AC. Ide yang terakhir adalah shield protection yang dapat memberikan perlindungan terhadap petir, tahan banting, yang membuat produk awet, perlindungan terhadap voltase, dan perlindungan terhadap korosi. Nah, ide selanjutnya ada dari Muammar. Yang pertama adalah voice activator yang dapat menghidupkan AC, mengatur suhu, mengatur tingkat kelembaban, mengatur mode AC, dan mematikan AC. Nah, untuk ide yang kedua yaitu smart AC yang dapat mengatur udara sesuai dengan kelembaban suhu area. Terdapat eco mode, mendeteksi partikel berbahaya, yang dapat mengatur fan mode, dapat diatur melalui gadget. Untuk ide yang terakhir adalah green AC yang dapat meminimalisir efek rumah kaca, ramah lingkungan, meminimalisir pemakaian listrik, memiliki fitur healthy first, dan carbon reduction. Ide 635 dari saya adalah swing mode, sensor gerak, dan timer. Swing mode dapat diarahkan ke atas, dapat diarahkan ke bawah, bergerak otomatis, menyebabkan udara secara merata, dan forward swing. Yang kedua, sensor gerak, menyala otomatis, hand up, AC menyala, jari naik, suhu naik, jari turun, suhu turun, dan kalau tangannya ke bawah, dia akan mati sendiri. Yang ketiga adalah timer, menghidupkan AC otomatis, mematikan AC otomatis, mengatur berapa lama AC menyala, dapat mati dengan sendirinya, dan menyesuaikan suhu ruangan. Evaluate 635 method. Kita mengambil beberapa inovasi yang menurut kita yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Seperti 3 ide yang kita ambil, yaitu AC sekaligus purifier, voice activator yang mampu menghidupkan AC melalui suara, dan yang terakhir yaitu filter untuk double proteksi agar tidak mudahnya bakteri dan polusi masuk ke ruangan. Selanjutnya adalah consolidation. Nah, ide pertama yang berwarna merah yaitu teknologi sinar UV, pendingin sekaligus penyaring udara, perlindungan terhadap voltase atau aliran listrik yang tidak stabil, self cleaning, dan perlindungan terhadap petir. Dan yang berwarna ungu, hand down AC mati, hands up AC nyala, jari ke atas suhu naik, jari ke bawah suhu turun, dan yang terakhir menyala otomatis. Nah, untuk yang berwarna hijau, yang pertama sensor infrared, yang kedua remote dari smartphone, yang ketiga auto cleaning, yang keempat auto swing, dan yang terakhir radius remote 5 meter. Nah, untuk yang berwarna biru, double protection, hemat listrik, memiliki chip di dalam AC dan remote, yang memberikan peringatan akurat dan mendeteksi masalah pada AC secara otomatis. Nah, yang terakhir yang berwarna orange, ada smart AC, dapat diatur melalui gadget, carbon reduction, voice activator, dan meminimalisir efek rumah kaca. Nah, yang selanjutnya adalah cluster. Cluster sendiri adalah memilih 3 ide terbaik dari tahapan consolidation sebelumnya. Untuk cluster yang pertama yaitu AC sekaligus purifier,
Yang pertama, pendingin ruangan sekaligus penyaring udara. Yang kedua, menghilangkan partikel berbahaya di udara. Yang ketiga, teknologi sinar UV. Yang keempat, dapat menghilangkan bau tak sedap. Dan yang terakhir, membersihkan virus. Dan untuk cluster yang kedua yaitu voice activator yang dapat menghidupkan AC, mengatur suhu, mengatur tingkat kelembapan udara, mengatur mode AC, dan mematikan AC. Nah, untuk cluster yang terakhir yaitu filter besaring yang dapat membuat udara menjadi lebih segar. Terdapat filter di dalam AC, memberikan double proteksi, dan meminimalisir bakteri masuk. Dan yang terakhir, filter mudah dibersihkan. Ini adalah 2x2 matriks. Nah, di sumbu X ada di simple dan difficult, di sumbu Y ada savings dan cost. Yang pertama dari kiri atas yaitu savings dan difficult, yaitu remote AR blaster. Nah, AC ini dilengkapi dengan sensor infrared sehingga AC dapat dihubungkan dengan smartphone. Nah, yang kedua, dia sulit untuk dibuat dan juga mahal, yaitu teknologi sinar UV. Nah, teknologi sinar UV yang dapat memberikan perlindungan dari virus COVID-19, akan tetapi teknologi ini mahal dan agak sulit diterapkan. Yang ketiga, ada yang simple tetapi agak mahal, yaitu voice activator. Nah, AC ini akan memiliki fitur voice activator yang bisa menghidupkan dan mematikan AC. Fitur ini simple akan tetapi sedikit mahal. Nah, yang terakhir atau yang terbaik adalah filter bersaring. Nah, filter yang simple dan murah yaitu penyaring udara yang dapat memberikan double protection. Nah, yang terakhir adalah Findings 2x2 matrix. Kuadran 2, kami memilih filter sebagai ide terbaik karena memiliki banyak keuntungan. Di antaranya harganya yang dapat dikatakan terjangkau, mudah dibersihkan, memberikan double protection sehingga udara yang dihasilkan menjadi lebih bersih. Filter juga mudah dilepas pasang sehingga ketika ingin dibersihkan tidak perlu memanggil cleaning service sehingga dapat menghemat biaya. Selanjutnya ada kriteria endorse, kriteria pemilihan. Kriteria yang kami pilih adalah greatest impact on customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Dapat menjadi pilihan AC yang terbaik di antara pesaing-pesaing kami yang mengutamakan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau serta mementingkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan kami. Selanjutnya ada evaluate. Berdasarkan hasil dari metode voting, kami menyimpulkan voting terbanyak adalah filter, voice activator, dan green AC. Karena ketiga fitur tersebut dapat memudahkan penggunanya, ketiga fitur ini juga cukup terjangkau dan mudah untuk diterapkan. Ya, ada voting, ini adalah voting dari ide-ide kelompok kami. Nah, kelompok kami memilih suara yang terbanyak yaitu jatuh kepada voice activator dan filter bersaring. Nah, di ranking yang pertama, filter 5 voting, voice activator 5 voting, green AC 3 voting, self cleaning 2 voting, AC sekaligus air purifier 2 voting, sensor suhu 2 voting, self protection 1 voting, self diagnosis 1 voting, panel surya 1 voting, smart AC 1 voting, remote AC 1 voting, sensor gerak 1 voting. Nah, evaluatnya berdasarkan hasil dari metode voting, kami menyimpulkan bahwa voting terbanyak adalah filter dan voice activator. Karena kedua fitur tersebut dapat memudahkan penggunanya, kedua fitur ini juga cukup terjangkau dan mudah untuk diterapkan. Selanjutnya ada define point of view. Di sini ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah define kategori, yaitu kami memilih AC sekaligus air purifier. Kemudian dilanjut dengan need and desire. Di need and desire ini terdapat beberapa poin juga. Yang pertama desain modern, menginginkan ruangan yang cepat, hemat biaya. Kemudian benefit, meningkatkan kualitas udara, mengatasi sulit tidur, dan menghindari dehidrasi. Di competition ini memiliki banyak pesaing di bidang yang sama seperti Samsung, LG, Sharp, dan lain-lain. Kemudian di trends, yang pertama adalah smart AC, kedua low watt AC. Di weakness, yang pertama ada tidak ramah lingkungan, boros biaya listrik, biaya peralatan yang mahal. Kemudian teknologi, yang pertama adalah fast cooling, smart things, dan tree care filter. Dilanjut dengan ekonomi and environment, yaitu climate change. Dan yang terakhir adalah findings. Berdasarkan hasil analisa data dan perhitungan uji statistika, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan
dan penggunaan air conditioner terhadap gangguan kesehatan yang berdampak terhadap kebugaran. Selanjutnya, define point of view. Yang pertama, need and desire. Customer menginginkan AC yang memiliki desain yang modern, hemat biaya, dan dapat mendinginkan ruangan secara cepat. Yang kedua adalah benefit. Benefit yang didapatkan dari produk ini diantara lain dapat meningkatkan kualitas udara, mengatasi sulit tidur, serta dapat mencegah terjadinya dehidrasi yang disebabkan oleh suhu udara yang terlalu tinggi. Yang ketiga ada competition. Kompetitor kami dalam mengembangkan produk ini sudah memiliki nama yang cukup besar dan terkenal dengan kualitasnya yang baik seperti Samsung, Sharp, dan LG. Yang keempat ada trends. Tren yang disenangi oleh customer saat ini adalah smart AC dan AC yang tidak memakai daya watt yang terlalu besar. Dilanjut yang kelima adalah weakness. Weakness dari produk ini adalah kurang ramah lingkungan, biaya peralatan yang cukup mahal, dan pemakaian listrik yang boros. Yang keenam adalah teknologi. Teknologi atau fitur-fitur yang terdapat pada AC ini adalah fast cooling yang dapat menyejukkan ruangan dengan cepat, smart things, dan tree care filter. Yang ketujuh adalah economy and environment. AC yang hemat energi akan mempengaruhi minat customer karena akan menghemat pengeluaran dan juga mengurangi dampak pada lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah findings. Berdasarkan hasil analisa data dan perhitungan uji statistik, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan penggunaan air conditioner terhadap gangguan kesehatan yang berdampak terhadap kebugaran. Faktor-faktor kami memilih AC ini adalah ramah lingkungan dan hemat listrik. Oke, selanjutnya di fase prototype phase. Yang pertama ada initial situation. Pertama ada persona. Produk ini kami tunjukkan kepada masyarakat menengah ke atas yang tinggal di daerah yang memerlukan AC di rumah mereka. Yang kedua ada top 3 problem and challenge. Yang pertama ada harga yang mahal, boros daya listrik. Yang ketiga ada kompetitor. Yang ketiga customer journey and use cases. Karena belum mengetahui dengan pasti seperti apa AC yang diinginkan oleh masyarakat, maka kami melakukan wawancara kepada calon customer agar kami dapat membuat AC yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan customer. Yang ketiga ada plan, vision, and roadmap. Visi kami ingin mewujudkan AC yang inovatif pada era saat ini. Roadmap kami berencana memasarkan produk ini ke e-commerce dan toko-toko elektronik. Top 3 features. Yang pertama ada filter bersaring, voice activator. Yang ketiga ada AC sekaligus air purifier. Kami memilih voice activator sebagai fitur terbaik kami. Untuk merealisasikan fitur ini kami akan menggunakan teknologi dari Google, yaitu Google Home. Cost and schedule. Biaya. Perkiraan biaya yang digunakan pada pembuatan produk ini adalah sekitar 3-4 juta. Schedule untuk jadwal produksi hanya memakan waktu sekitar 3-4 hari. Selanjutnya ada result. Ada poin pertama ada solution, menciptakan AC yang dilengkapi dengan teknologi modern, hemat listrik, dan memberikan perlindungan kepada penggunanya sehingga dapat menarik perhatian kepada customer untuk membeli produk kami. Yang kedua ada learn. Kedepannya kami harap dapat terus meningkatkan kualitas produk kami sesuai dengan permintaan customer. Yang ketiga ada measure. Kami akan merealisasikan produk kami dengan cara survei ke setiap daerah untuk menyesuaikan cuaca dan iklim. Setelah mendapatkan hasil, kami akan terus memantau perkembangan pada AC. Ada question. Question adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan kepada kami. Yang pertama ada mengapa AC cepat kotor? Karena AC sudah tidak lama dibersihkan dan waktunya untuk diservis. Mengapa remote AC sering hilang? Karena bentuknya yang kecil dan ramping maka mudah hilang. Yang ketiga ada AC seringkali lama dingin. Kenapa? Karena bahwa itu menandakan AC waktunya untuk diservis. Yang keempat, berapa lama melakukan servis per bulannya? Maksimal 2-3 bulan untuk melakukan servis. Yang kelima, AC ini tahan berapa lama? Menurut hasil uji tes, AC ini berumur dan akan bertahan sekitar 4-5 tahun. Dan yang keenam adalah
apakah ada garansi? Dari toko kami akan memberikan garansi 2 tahun resmi dari toko kami. Yang pertanyaan yang ketujuh, apakah pembelian bisa secara kredit? Bisa. Yang pertanyaan yang terakhir, apakah ada promo? Pasti dari toko kami setiap tahunnya akan mengadakan promo. Di iWish, yaitu beberapa harapan yang diinginkan oleh para customer kami. Yang pertama adalah harga servisnya dikurangin. Yang kedua, teknologinya diperhatikan lagi agar lebih awet tahan lama. Yang ketiga adalah desain menarik di mata. Yang keempat, proses klaim garansi yang mudah. Yang kelima, harga lebih murah. Yang keenam, yaitu yang terakhir, yaitu produk awet tahan lama. Baik, selanjutnya adalah ideas. Ideas ini merupakan ide-ide yang kelompok kami kembangkan. Yang pertama adalah AC yang mempunyai filter udara secara berlapis. Kemudian smart AC yang mudah digunakan, desain futuristik, AC dengan fitur smart AC, AC ramah lingkungan, AC memiliki komponen yang berkualitas, kemudian memberikan garansi, AC mini portable, memberikan kupon promo, AC dengan varian warna yang disukai oleh para konsumen. Ada iLight, ini adalah beberapa hal yang disukai oleh para konsumen. Yang pertama ada AC hemat listrik. Yang kedua ada cara membersihkan AC yang mudah dan praktis. Yang ketiga ada produk AC yang murah. Yang keempat, desain yang simpel dan menarik. Yang kelima ada AC tahan lama. Yang keenam ada garansi lama. Yang ketujuh ada ramah lingkungan. Yang kedelapan ada AC yang membantu menjaga kualitas udara. Selanjutnya ada mudah dipakai. Dan yang terakhir berteknologi tinggi atau smart AC. Selanjutnya ada lean canvas. Yang pertama ada problem. Problem pertama ada harga yang mahal, boros listrik, memakan banyak tempat. Yang kedua ada solution. Nah, solusi ini kita akan menurunkan harga di bawah standar, di bawah brand lain. Yang kedua ada akan membuat AC dengan desain yang sangat minimalis. Yang ketiga ada menggunakan panel surya untuk mengurangi penggunaan listrik. Yang ketiga ada unique value proposition. Yang pertama ada terdapat fitur-fitur yang dibutuhkan bagi sebagian besar orang-orang yang tinggal di daerah iklim tropis. Yang kedua, menerima kritik dan saran pada call center yang sudah kami sediakan. Unfair advantage adalah pesaing yang sudah memiliki nama yang besar. Yang kedua ada harga AC yang relatif mahal. Dan yang kelima ada customer segment. Customer segment ini ada yang pertama semua kalangan, kantor-kantor, dan supermarket. Dilanjut oleh saya, yaitu existing alternatif. Kami akan meningkatkan kualitas produk AC kami agar mendapatkan kesan yang baik dari customer. Dilanjut dengan key matrix. Kunci dari AC ini adalah menjadi AC yang inovatif, fungsional, dan juga simpel agar cocok dengan warga Indonesia yang tidak suka dengan hal-hal yang merepotkan. Dilanjut dengan short concept. Setelah kami melakukan observasi, kami akan memilih lokasi yang sangat ekstrim untuk melihat seberapa baik progres AC ini di iklim yang sangat ekstrim tersebut. Dilanjut dengan channels. Kami akan mendistribusikan produk kami ke toko-toko elektronik yang sudah ada. Dan yang selanjutnya yaitu early adapter. Customer pertama AC kami adalah orang-orang yang tidak bisa terkena suhu yang panas dan juga harus dalam keadaan ruangan yang dingin. Selanjutnya yaitu cost structure. Dari kelompok kami memperkirakan harga filter untuk satunya sekitar Rp500.000, kemudian voice recognition yaitu sekitar Rp475.000, dan AC serta blowernya dengan harga sekitar Rp2.500.000. Kemudian selanjutnya yaitu revenue stream. Berdasarkan jumlah anggaran biaya yang sudah kami rencanakan, kami berencana mengambil keuntungan sebesar 15% dari modal awal kami. Dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majos.